Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billah. Hadirin kaum muslimin, muslimat, bunda, tuan puan, jamaah TV dakwah seluruh yang berbahagia, orang baik yang diridhoi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah beri dapat kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, dan kita gunakan juga untuk menjauhkan diri kita daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, ayah bunda, tuan puan, orang baik, jemaah TV dakwah yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas satu hadis terkait dengan hukum kencing di air tergenang dan mandi junub padanya. Kita lihat hadis dari Nabi SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi alladhi la yajri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, janganlah salah seorang dari kalian kencing di air tergenang yang air itu tidak mengalir. Kemudian Nabi tegaskan, summa yagtasilu fihi, kemudian jangan kamu mandi di dalamnya. Wali muslimin, dan dalam riwayat Muslim dijelaskan, la yagtasilu ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun. Ya, dalam riwayat Muslim dijelaskan, janganlah salah seorang dari kalian mandi di air tergenang sementara ia dalam keadaan junub. Ya, ini hadis riwayat Bukhari pun memberikan penjelasan kepada kita. Kita perhatikan bahwa perawi hadis ini adalah Abu Hurairah, yang biografinya kita ketahui bahwa beliau adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kandungan hadis yang baru saja kita dengarkan? Syariat Islam kita ketahui memiliki perhatian besar, jemaah yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah, tentang apa? Terhadap apa? Ya, terhadap kebersihan dan menjauhi sebab-sebab yang menimbulkan mudarat. Dalam hadis ini dan yang lainnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang keras kepada kita untuk kencing di air yang tergenang, yaitu air yang tidak mengalir, karena hal itu mengakibatkan air tercemar oleh najis dan penyakit yang kemungkinan terdapat pada air kencing, sehingga akan membahayakan setiap orang yang menggunakan air tersebut. Terkadang orang yang kencing itu perlu kita ketahui bahwa ia sendiri menggunakan air yang akan digunakan untuk bersuci. Begitu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang yang junub untuk mandi di air tergenang karena bisa mencemari air tersebut dengan kotoran junubnya. Faedah yang dapat kita ambil dari petikan hadis di atas, yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk kencing di air yang tergenang yang tidak mengalir. Dan larangan ini, jamaah yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah, bermakna haram jika manusia menggunakan air tersebut. Tetapi jika tidak digunakan maka maknanya adalah makruh, ya, artinya dibenci. Adapun buang air besar hukumnya sama seperti buang air kecil, dan bahkan mungkin lebih berat dari buang air kecil. Yang kedua, bolehnya kencing di air mengalir, karena kencing akan berlalu bersama aliran air dan tidak menetap di tempat itu. Akan tetapi jika di bagian bawah ada seseorang yang menggunakan air itu, maka janganlah ia mengencingi air tersebut, sebab bisa mengotori air yang digunakan orang itu. Lalu yang ketiga, larangan mandi junub di air yang tergenang, dan larangan ini bermakna haram jika bisa merusak air untuk orang yang menggunakannya. Jika tidak demikian maka maknanya adalah makruh.
Kemudian yang keempat, boleh mandi junub di air yang mengalir. Dan yang kelima, kesempurnaan syariat Islam karena memperhatikan masalah tahara atau kesucian dan menjauhkan dari sebab-sebab kemudaratan. Hal yang perlu diperhatikan jemaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah, hadis ini tidak membedakan antara air banyak dan air sedikit. Akan tetapi larangan pada air sedikit lebih ditekankan karena lebih cepat tercemar dan berubah. Adapun air yang sangat banyak yang tidak mungkin terpengaruh oleh kencing atau tercemar dengan sebab mandi seperti air laut, maka ia tidak masuk dalam larangan ini. Adapun air yang tergenang untuk masa tertentu seperti air kubangan di kebun-kebun, jika mungkin dipengaruhi oleh kencing atau tercemar oleh mandi karena sangat sedikit atau kecil debit air baru yang mengalir kepadanya, maka ia masuk pula dalam larangan pada hadis di atas. Namun jika tidak demikian, maka tidak masuk pada hadis yang di atas. Wallahu a'lam. Itulah hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, pembahasan salah satu hadis yang baru saja kita dengarkan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua terkait ilmu yang baru saja kita dengarkan. Yang terpenting adalah mari kita sama-sama menyebarluaskan ilmu ini agar kita mendapatkan pahala jahiliyah dari kebaikan yang kita lakukan. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.